Bab 4120. Teknik waktu. Karena buku langit tanpa kata perlu menyerap esensi cahaya rembulan untuk menyempurnakan tekniknya. Meskipun ruang memurnikan obat dapat mengubah kecepatan waktu, tidak ada matahari atau bulan di dalamnya, sehingga secara alami tidak dapat memberikan energi untuk buku langit tanpa kata. Namun, setelah mendapatkan permata Yuehua, semua ini berubah. Dengan permata ini, Erikin dapat menyimpan cahaya bulan dan melepaskan cahaya bulan kapan saja ketika dia perlu menggunakan buku langit tanpa kata. Dengan cara ini, buku langit tanpa kata dapat diintegrasikan secara sempurna dengan ruang memurnikan obat. Itu setara dengan sangat mempersingkat kecepatan penyempurnaan buku langit tanpa kata. Melihat buku langit tanpa kata berkilauan di udara, terus-menerus menyerap cahaya bulan, Erikin juga diam-diam berpikir. Kualitas sisa-sisa peninggalan Dewa Bintang seharusnya lebih kuat dari teknik Master Abadi Tianhuo, seharusnya lebih sulit untuk diperbaiki, tetapi sisa-sisa sudah lengkap, tidak perlu dikembalikan, tidak tahu apakah kesulitannya meningkat atau menurun. Namun, satu hari di sini sama dengan 1 jam di luar, dan pada malam hari, dia juga bisa membiarkan permata Yuehua terus menyerap esensi cahaya bulan, sehingga efisiensinya meningkat 12 kali lipat. Seharusnya tidak butuh waktu terlalu lama untuk memulihkan keterampilan yang tersisa. Segera, hari mulai gelap. Thomas Lin mulai mengarahkan para pembudidaya untuk mendirikan kemah. Erikin baru memperhatikan saat ini bahwa Thomas Lin memperoleh cangkang kura-kura yang retak dari istana. Benda ini sederhana, tidak ada fluktuasi Reiki di atasnya. Tapi setelah diresapi dengan Reiki, secara bertahap bisa mengembang, dan akhirnya berubah menjadi istana pasir yang dipadatkan oleh Rain, sebuah bangunan yang mirip dengan itu. Meskipun objek ini memiliki 2 kerusakan, selama kedua tempat ini dijaga dengan baik, memang sangat stabil, pantas saja Thomas Lin memiliki kepercayaan diri untuk menahan Rain, yang tidak akan mempengaruhi keselamatannya. Selanjutnya, semua kultivator bermalam di dalam senjata ajaib cangkang kura-kura. Posisi Erikin dan Rain diatur khusus oleh Thomas Lin di tengah, tentunya untuk tujuan pengawasan. Namun, Erikin juga senang dikelilingi oleh semua orang. Erikin meluangkan waktu sejenak untuk melihat Rain juga. Orang ini bahkan tidak membuka matanya sekarang, matanya terpejam, jari-jarinya melompat-lompat seperti kejang, seolah-olah dia sedang mencubit beberapa angka. Dengan perhitungan yang begitu besar, pada akhirnya, dikhawatirkan jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk setiap petak cukup baginya untuk minum sepanci, apalagi akan terus bertambah. Setelah berlatih dengan mantap sepanjang malam, iblis hitam tidak muncul. Awalnya, Thomas Lin sedang dalam suasana hati yang baik. Tanpa Erikin dan Rain, dia adalah satu-satunya pemimpin kelompok orang ini. Dengan istana bintang di Yusu di belakang, bahkan Norman Yang dan nenek moyang leluhur keluarga Chen harus memberikan wajah padanya. Ini juga membuat Thomas Lin benar-benar mewujudkan perlakuan menjadi seorang dewa. Akibatnya, keesokan paginya, suasana hatinya yang baik tiba-tiba hancur. Makan barang dewa, roh senjata serta biji roh, binatang petir aneh macam apa ini? Dia awalnya mengira itu akan cukup untuk binatang pemakan besi memakan rumput ajaib dan minum cairan spiritual, tetapi tidak disangka bahwa kedua binatang petir Erikin akan benar-benar memakan hal yang aneh. Namun, dia telah berjanji sebelumnya, dan akan terlalu memalukan untuk menyesalinya sekarang. Yang benar-benar membuat Thomas Lin kesal adalah kedua binatang ini benar-benar bisa makan dengan banyak. Roh senjata yang tajam dan keras seperti keripik kentang di mulut mereka, renyah dan garing,
Semakin dikunyah semakin nikmat. Ketika puluhan roh senjata dimakan ke dalam perut mereka, tidak ada gerakan sama sekali, tapi mereka masih mengatakan bahwa diri mereka lapar. Setelah memberi makan banyak sumber daya, Thomas Lin mengumumkan keberangkatan dengan suara teredam. Dengan cara ini, penerbangan dilanjutkan selama 2 hari. Pada pagi hari ketiga, di dalam ruang memurnikan obat, terdengar suara mendengung. Ruang penuh cahaya, dan cahaya perak di buku langit tanpa kata berangsur-angsur menutup dan membuka. Di atas tanah, Eric Kin membuka matanya, memancarkan ekspresi berharap. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa buku langit tanpa kata telah disempurnakan, dan teknik baru telah diringkas. Apakah pelatihannya sudah selesai? Aku hanya tidak tahu apakah keterampilan sisa telah diperbaiki dengan sempurna, atau teknik yang sempurna telah terbentuk. Dengan lambaian tangannya, Eric Kin membuka buku langit tanpa kata lagi, kemudian membuka halaman memperbaiki sisa keterampilan. Teknik waktu. Awalnya, Dewa Bintang tidak memberi nama pada keterampilan sisa ini. Namun setelah diperbaiki, Eric Kin menemukan bahwa ada nama tambahan. Bisakah namanya disempurnakan? Penasaran, Eric Kin melihat ke bawah, kemudian dia merasa sedikit tidak nyaman. Tampaknya hasil terburuk masih terjadi. Di bawah teknik waktu memang ada beberapa kata, tetapi kata-katanya tidak lengkap, hanya ditulis 2 atau 3 kalimat, dan bagian belakangnya juga kosong. Situasi ini pernah dihadapi oleh Eric Kin sebelumnya. Bukannya buku langit tanpa kata tidak mampu menyempurnakannya, tetapi dibutuhkan sedikit bantuan dari kultivator. Sederhananya, seperti meminta Eric Kin untuk menanamkan Reiki ketika dia menyempurnakan teknik Master Abadi Tianhuo, sama seperti Eric Kin yang dibutuhkan untuk menanamkan Reiki, teknik waktu kali ini juga dibutuhkan. Saat itu, dia disuntik dengan Reiki untuk menyempurnakan teknik, dan Eric Kin hampir tersedot hingga kering, dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari setiap kali. Bagaimanapun, itu adalah sisa peninggalan Dewa Bintang. Kesempurnaan yang begitu besar membuat buku langit tanpa kata tidak mungkin menanganinya. Menatap buku langit tanpa kata dengan hanya satu permulaan, Eric Kin terus berpikir. Pada akhirnya adalah untuk memperbaiki, atau menunggu lagi. Jika dia menyentuhnya dengan jari, dia pasti akan pingsan, dan waktunya tidak dapat dipastikan. Tapi jika bisa diperbaiki, akan sangat bermanfaat untuk menghadapi iblis hitam yang ada di sisinya, yang kartunya tidak diketahui, dan pertarungan selanjutnya. Bertarung. Eric Kin juga bukan orang yang bimbang. Walaupun dia keluar dari sini dan pergi ke tempat warisan seorang diri, dia tetap harus melalui berbagai resiko. Sebaliknya, di sini penerbangannya cukup damai, tidak ada bahaya. Selain itu ada Rain, Ben, Benny, dan sebagainya. Bahkan jika iblis hitam ingin menimbulkan masalah, dia tidak akan memanfaatkan beberapa hari ini ketika semua orang sedang merasa waspada. Kesempurnaan awal dan pemahaman awal, perubahan terjadi. Terbang tiba-tiba, Eric Kin menyentuhkan jarinya pada buku langit tanpa kata. Penyedotan yang familiar menyerang lagi, dan pusaran besar terbentuk di atas buku langit. Kemudian Eric Kin merasakan Reiki di tubuhnya, tersedot ke dalam oleh buku langit. 20%, 40%, 60%. Saat merasa hanya tersisa 10% Reiki di dalam tubuhnya, Eric Kin mengambil keputusan tegas dan mengedarkan Reiki yang tersimpan di batu mutiara ke dalam tubuhnya. Tapi buku langit tanpa kata terus menyerap dan menelan Reiki di batu mutiara, kemudian semuanya menjadi sunyi. Tidak disangka aku tidak jatuh pingsan kali ini. Jatuh ke tanah seolah-olah roboh.
Erikin terengah-engah, raut wajahnya memucat dan berkeringat deras. Meski dia tetap sadar, namun rasanya seperti tubuhnya telah dilubangi, dan dia bahkan merasa malas untuk menggerakkan satu jari pun. Mendarat di dunia luar, Erikin juga berada dalam kondisi yang sama. Raut wajahnya tiba-tiba pucat, aura seluruh tubuhnya langsung berkurang, dan menjadi sangat lemah. Thomas Lin, Norman Yang dan yang lainnya juga merasakan ada yang tidak beres, jadi mereka segera berhenti dan menoleh untuk melihat. "Tuan Cheng, ada apa denganmu?" Melihat Erikin tiba-tiba bertingkah seperti ini, Arsoli dan Deno Wang juga terkejut dan bertanya dengan prihatin. Ben dan Benny meraung lagi dan lagi, merasa sangat cemas. "Tidak apa-apa, aku menggunakan metode terlarang untuk menyingkirkan iblis hitam sebelumnya, dan serangan balik datang sekarang." Erikin terengah-engah, dan mengatakan alasan yang telah dia siapkan sejak lama. "Aku sangat lemah sekarang. Tuan Lin tidak akan memanfaatkan momen ini untuk mencari alasan mengirim seseorang untuk merebut gulunganku, kan?" Bersambung.